Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pembahasan soal kasus dari solusi awal yang menggunakan metode PAM dan solusi akhir yang menggunakan metode MODI. Yang mana soal kasusnya adalah PT KAI memiliki 3 pilihan kereta untuk membantu masyarakat yang ingin mudik pada saat Lebaran. 3 pilihan kereta itu adalah kereta Martamaja, Majapahit, dan Malabar dengan tujuan Malang ke Jakarta melalui Semarang. Kapasitas masing-masing kereta tersebut adalah 290, 380, dan 230 dengan kebutuhan atau permintaan tiket sebesar 125, 415, dan 360. Untuk pembahasan solusi awal yang menggunakan metode PAM akan dipaparkan oleh Saudari Lia. Kepada Saudari Lia, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk solusi awal metode PAM ada langkah yang pertama, yaitu menentukan selisih dari dua biaya terkecil. Langkah pertama, pilih kolom atau baris yang memiliki selisih terkecil. Ada baris yang ke-1, yaitu nilai terkecilnya 4 dan 2, sehingga selisih yang didapatnya yaitu 4 dikurangi 2 menjadi 2. Kemudian baris yang kedua, nilai terkecilnya yaitu 6 dan 1, sehingga selisihnya 6 dikurangi 1 hasilnya 5. Untuk baris yang ketiga, nilai terkecilnya yaitu 5 dan 3, sehingga selisihnya yaitu 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Nah, untuk kolom yang pertama, nilai terkecilnya yaitu 4 dan 1, sehingga nilai selisihnya yaitu 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Untuk kolom yang kedua, nilai terkecilnya yaitu 3 dan 2, sehingga selisihnya yaitu 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Untuk kolom yang ketiga, nilai terkecil yaitu 7 dan 6, sehingga selisih yang diperoleh yaitu 7 dikurangi 6 hasilnya 1. Oke, baik. Terima kasih kepada Lia Amelia. Dan selanjutnya ada setelah cara atau metode yang telah dipaparkan oleh Saudari Lia, terdapat total biaya yang mana dihasilkan dari proses-proses perhitungan. Yang pertama, kita mengkalikan sel-sel yang terisi di dalam tabel yang di atas. Yang pertama ada 185 dikali 2, yang mana itu terletak di kolom Semarang. Yang kedua, 185 kali 2 ditambah 105 kali 7 ditambah 125 kali 1 ditambah 255 kali 6 ditambah 230 kali 3 sama dengan 3.450. Itu merupakan total biaya yang dihasilkan dari metode PAM. Yang selanjutnya, ada metode MODI atau solusi akhir yang akan dipaparkan oleh Saudari Dini. Kepada Dini, saya persilahkan. Terima kasih kepada Fatimah. Selanjutnya, metode MODI atau solusi akhir dengan langkah-langkah yang pertama yaitu menentukan solusi awal, di mana telah dilakukan perhitungannya sehingga dihasilkan tabel seperti yang di atas. Langkah yang kedua yaitu menghitung nilai indeks, yaitu nilai indeks biaya, yaitu proses penentuan bilangan baris dan bilangan kolom untuk setiap sel yang sudah terisi dengan rumus CIJ sama dengan RIJ ditambah KIJ, yaitu R1 ditambah K2 sama dengan 2, 0 sama dengan K2 sama 0 tambah K2 sama dengan 2, yaitu K2 sama dengan 2. Selanjutnya ada R1 ditambah K3 sama dengan 7, 0 ditambah K3 sama dengan 7, dengan hasil K3 sama dengan 7. R2 ditambah K3 sama dengan 6, R2 ditambah 7 sama dengan 6, dengan hasil R2 sama dengan min 1. R2 ditambah K1 sama dengan 1, min 1 ditambah K1 sama dengan 1, sehingga hasilnya K1 sama dengan 2. R3 sama dengan K2, R3 ditambah K2 sama dengan 3, R3
R3 tambah 2 sama dengan 3, sehingga hasil R3 sama dengan 1. Selanjutnya, hasil dari perhitungan ini kita masukkan ke kolom bersangkutan seperti tabel berikut. Oke, baik. Yang selanjutnya, setelah menghitung perubahan biaya untuk setiap sel yang kosong, terdapat langkah-langkah untuk memperhitungkan indeks perbaikan yang mana diperhitungkan untuk setiap sel atau biaya sel yang kosong. Rumusnya adalah biaya sel kosong dikurangi nilai baris dikurangi nilai kolom. Yang mana dapat kita lihat bahwa sel-sel yang kosong itu terdapat dari kolom mata remaja, yang mana barisnya itu ada di Kota Malang. Jadi yang kosongnya itu adalah A dan M. Dapat kita hitung bahwa dalam perhitungan tersebut caranya yaitu 4 dikurangi 0 dikurangi 2. Dan yang selanjutnya itu terdapat dan selanjutnya menghasilkan nilai 2. Dan yang selanjutnya pada kolom B yang mana kosongnya itu pada baris Semarang atau S yang bisa kita hitungkan seperti 8 dikurangi min 1. Min 1 itu dari R2 dikurangi K2. Jadi 8 dikurangi min 1 dikurangi 2 dapat kita dapatkan hasilnya 7. Dan yang selanjutnya kolom C dan baris M, yaitu caranya 5 dikurangi 1 dikurangi 2. Kita dapat hasilnya yaitu 2. Dan yang terakhir terdapat di kolom C baris J, yaitu yang di Jakarta. Cara perhitungannya yaitu 9 dikurangi 1 dikurangi 7, hasilnya 1. Mengapa langsung dipaparkan hasilnya? Karena cara-caranya itu sudah dikurangkan memakai formula Excel. Jadi perlu kita lihat bahwa hasil-hasil yang sudah kita dapatkan di perhitungan indeks perbaikan itu hasilnya adalah lebih dari 0 atau tidak ada yang negatif. Maka didapat hasilnya yaitu sudah optimal karena pada sel yang kosong atau pada nilai indeks perbaikannya itu nilainya lebih dari 0. Dikatakan sudah optimal juga karena sudah memenuhi syarat metode Modi yang menyatakan bahwa sudah dikatakan optimal jika banyaknya kolom terisi sama dengan banyaknya jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurangi 1. Jadi 5 itu jumlah kolom yang terisi sama dengan 3 itu jumlah baris ditambah jumlah kolomnya 3 dikurangi 1 sama dengan 5. Jadi kita tidak perlu mengalokasikan biaya-biaya lainnya karena tidak ada nilai-nilai negatif di indeks perbaikannya. Dan yang terakhir, ada total biaya yang dapat kita perhitungkan sebagaimana kita telah hitungkan pada metode PAM yang sebelumnya. Dapat hasilnya yaitu sebesar 3.450. Sekian, terima kasih.